Halo guys semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil Maula. Jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang optimasi jalur routing pada PCB menggunakan software Isieda. Nah, yang bakal kita buat di sini adalah rangkaian sederhana, yaitu LED power indicator. Tapi di sini kita belajar banyak hal penting dalam desain PCB. Jadi sebelum masuk ke praktik, kita bahas sedikit dulu. PCB atau Printed Circuit Board itu adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik menggunakan jalur tembaga. Jadi dalam desain PCB ini ada beberapa hal penting seperti footprint, yaitu bentuk fisik komponen di PCB. Lalu yang kedua ada board outline, yaitu batas ukuran papan. Lalu yang ketiga ada routing, yaitu jalur penghubung antar komponen. Jadi di modul ini kita pakai single layer. Jadi semua jalur cuma ada satu sisi, biasanya di bagian bawah ini lebih gampang dibuat dan cocok untuk pemula. Lalu langkah pertama ini kita harus buka software Isieda, lalu kita buat project baru dan dikasih nama sesuai format, misalnya nama dan juga name. Setelah itu masuk ke bagian skematik untuk memulai rangkaian. Di tahap ini juga kita buat rangkaian LED sederhana. Komponen ini terdiri dari sumber tegangan DC, resistor, juga LED. Resistor di sini juga penting banget karena berfungsi untuk membatasi arus. Kalau nggak pakai resistor, LED bisa langsung rusak karena kelebihan arusnya. Lalu LED sendiri cuma bisa nyala kalau dipasang dengan polaritas yang benar, yaitu anoda ke positif dan katoda ke negatif. Lalu selanjutnya di sini ada, setelah skematik selesai kita lanjut ke tahap convert ke PCB. Nah, jadi ini adalah tampilan PCB-nya ya guys. Yang sudah jadi, di sini semua komponen akan berubah menjadi footprint dan muncul di workspace PCB. Biasanya posisinya masih berantakan. Emang awalnya masih ada berantakan ya guys. Ntar kita susun ulang lagi gitu. Jadi nanti kita rapihin lagi ke tahap berikutnya. Lalu selanjutnya ini kita ada bikin board outline. Jadi ini adalah batas fisik dari PCB yang akan kita buat. Biasanya berbentuk kotak, tapi bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi di sini kita juga menggunakan ukuran board misalnya dalam mm atau mil. Lalu setelah itu kita mulai menyusun komponen. Penempatan komponen ini penting banget karena akan mempengaruhi jalur routing nantinya. Usahakan posisi komponen itu tidak terlalu berjauhan, tidak terlalu rapat, dan juga dan mengikuti alur rangkaian. Tujuannya supaya jalur ini lebih rapih nantinya dan lebih efisien. Lalu di sini ada bagian penting, yaitu routing jalur. Nah, ini tuh routing jalur. Di sini kita menghubungkan semua komponen menggunakan jalur tembaga. Beberapa hal yang perlu diperhatikan itu adalah jalur jangan sampai saling bertabrakan. Lalu juga usahakan jalur ini tidak terlalu berbelok-belok dan tetap jaga jarak antar jalur atau clearance. Routing yang bagus itu yang rapih, pendek, dan efisien karena kita pakai single layer. Jadi kita harus lebih teliti supaya semua jalurnya bisa terhubung tanpa tumpang tindih. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kita bisa cek hasil dari tampilan 3D-nya. Jadi tadi baru saja saya tampilkan tampilan 3D-nya. Mohon maaf emang suaranya agak beda, tapi soalnya saya saat ngerekam pada video pembuatannya itu tidak tertampilkan gitu. Di sini kita bisa lihat bentuk PCB secara lebih nyata, yaitu termasuk posisi komponen dan jalurnya. Kalau semuanya sudah sesuai, berarti desain kita sudah siap untuk diproduksi. Jadi mungkin itu dia proses optimasi jalur routing pada PCB yang menggunakan Isieda. Walaupun rangkaiannya sederhana, tapi prosesnya penting banget untuk dipahami guys, terutama dalam penataan jalur dan komponen. Jadi kita ini bisa bikinnya bisa lebih rapi, makin bagus juga hasil PCB nya. Karena ini juga saya membuat yang 3D-nya itu kabelnya emang agak-agak kurang rapi. Jadi karena saya juga masih belajar,
Jadi nanti kita bakal bikin ulang lagi. Oke guys, segitu aja dari saya. Hoping you all enjoy on video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.